Kalau nanti ketemu murid, dia artinya yang ikut aliran Siti Jenar, dia ada sholat, ada apa, hidup di satu tempat gitu. Padahal dia bisa baca Ihya. Dulu pernah mondok di Mekah, pernah di Irak. Itu ya meresahkan para kiai. Kemudian sebagian mereka minta saya suruh ketemu. Ya walhasil kalau ketemu. Ketemu pertama ya. Jenar Gus Ba. Tapi zaman roh jenengku itu pernah tak arani muka sapa. Nggih biasa mawon. Kula ora usah kenal jenengan nggih kenal. Dadi kula biasa mawon. Lalu pernah ngajar-ajaran nih, Gus ning dunya tak enteni mau turun enteni mati, Gus kok repot. Ijaban kula terus enak. Sampai dari wong hakikat wong enteni mati barang. Ya mati wis saiki iku. Selasa ngenteni saiki foto-foto wis napa? Wis mati. Ya saiki foto-foto wis urip. Wis foto kabeh. Nah cara ilmu hakikat itu kan terus sama semua. Napa? Sama semua. Tadi makanya itu tadi. Kalau baleni maliki, logika hakikat itu begitu ya. Roh itu ditiupkan oleh Tuhan ke kita. Kemudian roh karena ikut alam fisik, alam jasad, roh ngalami yang kita alami. Ya. Ketika roh ngalami yang kita alami, dia tersiksa. Nah, ketika roh sudah terpisah dari jasad yang mengekang, yang memenjara ini, dia senang terus kembali ke Tuhan. Ini disebut inna lillahi wa inna ilaihi. Nah, jasad ini kemudian menurut ilmu hakikat tidak ada gunanya sama sekali total. Hilang di telan tanah. Nah kalau begitu jasad ini nambung agul-agulan. Gusti batuk kula tak nggo sujud tangan kula ndi buktine tangan wis ra ono. Batuk wis ora. Mulane dari Siti Jenar hanya wali bodoh kayak kalian yang punya ajaran bodoh begitu. Malah ra sopan. Mulane Sunan Kalijaga semangat kon mateni mergo tambah omongane glodro ndi. Tapi yang nggak disadari Siti Jenar yaitu tadi inti dari ilmu hakikat itu kan tunduk sama kersane Tuhan. Kalau sudah tunduk pada kersane Tuhan, kalau kersane Tuhan roh kita harus di jasad dan wujud jasad kita ini juga karena kehendak Tuhan. Kenapa yang wujudnya jasad yang karena kehendak Tuhan engkau ingkari, sementara wujudnya roh tidak kamu ingkari? Toh wujudnya jasad ya bi iradatillah wa bi masyiatillah, wujudnya roh ya bi wujudit bi masyiatillah wa iroh. Harusnya fungsi jasad juga harus kamu akui toh Siti Jenar. Wong sekarang kita punya jasad ya bukan karena kita, karena kehendak Allah. Kenapa kamu ingkari? Berarti kamu ingkari kehendak meneng Siti Jenar. Makanya hakikat yang pertama saya itu pasti khayal. Lah Siti Jenar itu hakikatnya baru yang sampai khayal itu. Sehingga dia tersesat. Sebetulnya kalau sudah hakikat beneran itu tidak perlu khayal begitu. Artinya perlu khayal jasad kita yang senajan ora ana gunane ini. Tetap piye wae wujudnya karena kehendak Allah. Juga kita harus terima. Apapun kekurangannya, apapun kenaifannya, ironisnya harus kita terima. Ini sebagai bentuk penerimaan kita pada masyiatil. Begitu juga keadaan roh kita sebagai penerimaan atas masyiatil. Meskipun ada teori-teori roh yang lebih valid misalnya begini. Kanjeng Nabi itu suatu saat ininya terputus karena perang Uhud. Itu Kanjeng Nabi dia dolanan drijine ini. Napa jari jemari ini Nabi putus. Dia dolanan. Jadi Nabi sendiri kadang sering ngajarkan ilmu hakikat. Hal lagi illa isbun udmiyat wa fi sabilillahi ma laqitu. Kowe ora trimo fisik, bentuk fisik jari jemari sing ditetir berdarah. Tapi nak kue fisabilillah ayo wis balik ning habitatem. Jika kenapa para sahabat itu ketika dicincang, ketika putus tangannya, putus kakinya, sahabat yang usul ke ilmu hakikat itu malah senang. Karena jasad kita ini kan ila sabilillah menuju jalan Tuhan. Sekali dia sudah terluka fisabilillah itu sudah menemukan formatnya. Cara teori Cina itu menemukan formasinya. Paham gitu? Orang kok malah ngeluh itu berarti goblok nak ngeluh, paham tak? Paham kenapa? Jadi, makanya Nabi ngertikan ya itu sudah ketemu formatnya. Ketika rohnya para syuhada nanti kembali ke Tuhan ya ketemu formatnya lagi. Itu disebut wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amma. Dia tidak mati sesuai formasi awal, yaitu roh kembali ke Tuhan dan jasad ikut mengawal. Nah itu Nabi kadang ya pakai ilmu hakikat begitu. Malah kalau bolak-balik matur, kalau nunggu
mulai umur selawe tahun nopo pinten. Kulo ngasih ini gak ada penyakit dan ekstrim penyakit saya. Sampai saat ini kulo nak ngobatnya tidak lebih 50%, karena saya tetap berpikir. Misalnya cara syariat kan berubah, tapi cara hakikat apa betul keberadaan saya di alam ini penting sehingga aku kepengen urip tak bela-belani ngantek ratusan juta. Jangan-jangan penting mati ikuti bang uripku. Lah nak ngono lha apa tak bela-belani ngantek ratusan juta. Jadi misalnya kita berobat ya dari Nabi kan berobat ya berobat. Makanya kita Islam ngasih mau geruduk kadang orang paham. Sekali kamu mengamati dengan sisi hakikat, coba sekarang sampean pikir, coba sekarang nggak pakai logika hakikat, pakai logika syariat saja. Saya ini misalnya asetnya 10 juta, misalnya, saya punya aset 10 juta. Tapi misalnya aku rugen awan atau dipengaruhi di masa depan sama nih, kalau kulo kan soalnya cara teori di masa, misalnya kulo rugen, artinya kere di duit 10 juta aset. Tujuan saya sembuh kan supaya aku iso sembuh sehat, engkau iso kerja untuk anak. Tapi karena saya sakit nanti operasi tidak 10 juta. Operasi tidak 10 juta. Wong aku repair mesti iso marisi anak. Apa mana nak duit 10 juta tak ada gue berobat malah jelas ra iso marisi. Lah nak ngono penting matiku ya dibanding 10 juta. Karwan iso diwaris langsung. Sementara anak aku mari dibiayai 10 juta rong mesti mari 10 juta mesti entek. Artinya tidak ada jaminan kalau berobat itu secara visi ke depan lebih baik. Soalnya malah ngentekno donya enggak jelas akibat positifnya. Misalnya tetap lumpuh duit entek. Teori loh, Bapak. Artinya apa? Teori hakikat tetap lebih benar bahwa hidup itu tidak ada artinya, semua itu tidak ada artinya. Berobat apa enggak berobat semuanya tidak ada arti. Teori loh gini. Sehingga kalau kita tengah-tengah aja tengah-tengah, kados kula misalnya loro nggih berobat. Gusti separuh kula nglakoni syariat, tapi sebagai kula ulama fikih nggih separuh kula lakoni napa? Jadi kula tetap mboten ngarah obat 100%. Tapi orang ngarah berobat wong kula tiyang napa? Syariat. Tapi memang faktanya itu begitu. Cara Kanjeng Nabi kadang Kanjeng Nabi berobat. Kadang Kanjeng Nabi wis nikine tercincang gede guyon nak. Wa laki illa usbu'un utwiyat ora putri sing gak melok-melok. Nah, bukti bahwa jasad itu begitu tidak penting. Kayak Sayyid Hamzah. Mulai Sayyid Hamzah nganggep wahyu bentone ra karuan. Kalau teori Siti Jenar itu benar, teori Jalaluddin Rumi benar teorinya ya orang kok ra salate lho, maksudnya kena nganut ra salate. Benar dalam analisis roh. Ketika Sayyid Hamzah dinyatakan mati oleh manusia, oleh hukum manusia dinyatakan mati karena dia sudah tidak bergerak. Dalam teori hakikat kan rohnya Sayyid Hamzah sudah fi khawasil tuyurin khudrin. Rohnya sudah diambil Tuhan, tidak mati. Paham ya? Ketika rohnya Sayyid Hamzah sudah diambil, jasad ini sudah tidak punya rasa. Sekarang secara syariat kasat mata kita tahu wong jasad nak diinfus di sayat-sayat dioperasi ora kroso. Apa meneh saiki ruhe wis bisa. Lha ya jasad itu cek gampange dioperasi dibius saja terus tidak kerasa. Apalagi rohnya sudah diambil. Nah saiki bayangkan ketika Sayyid Hamzah itu sudah di atas. Niku kira-kira delok wahsi ra wong bentuk. Lho wong kok baca igabus. Ketika jasad benar-benar tidak penting, kemudian jasadnya Sayyid Hamzah kan dicincang oleh wahsi. Ketika rohnya sudah diambil kan Hamzah tidak merasakan. Berarti Sayyid Hamzah guyu-guyu wahsi. Wahsi cek bentuk ini bagus dicincang. Paham ya? Loh ini tenang. Artinya ketika pandangan manusia iba kepada Sayyid Hamzah karena dicincang, dimutilasi oleh wahsi. Wahsi tidak mengalami Pak Sinten, Sayyid Hamzah tidak mengalami apa-apa karena rohnya sudah bersama Tuhan. Dan iso wae Sayyid Hamzah malah guyu-guyu wahsi. Cek gobloke. Gabus kok di cincang. Lah nak ngono rak mirip, makanya nggih. Dalam hal ini itu dalam teori roh itu sebetulnya Siti Jenar tidak sesat dalam teori roh. Tapi jangan katakan itu penemuannya Siti Jenar. Siti Jenar itu terlambat. Sebelum itu ada Husain Al-Khallas, sebelum itu ada Jalaluddin Rumi, sebelum itu juga ada sahabat, ada nabi. Cuma cara aplikasinya Siti Jenar melenceng. Jadi jangan katakan kok tak kampus-kampus. Itu pendapat Siti Jenar itu malah goblok meneng. Siti Jenar itu sanad, paham nggih maksud apa? Wis sanad. Nah, teori yang sama terjadi pada Yesus Kristus. Ketika Yesus misalnya secara lahir dicincang, dimutilasi, diapakan oleh orang Yahudi, sebetulnya rohnya dia sudah bersama Tuhan, kembali ke Tuhan Bapa, nah cara Kristen.
Nah cara Islam ya balik ning pangeran. Andikan itu iya, itu ya tidak ada masalah karena hakikatnya dia tidak dicincang, tidak dibunuh. Andikan iya lah, tentu menurut Islam yang dibunuh Yudas atau siapa itu yang masuk bialah. Tapi sama sebetulnya teorinya sama. Kalaupun dia tidak ada masalah. Oke kalau misalnya Nabi Isa karena ada kontroversi menyangkut dia atau Yudas. Sekarang yang Zakaria dan ya Zakaria yang itu dicincang betul oleh orang Yahudi, matinya dimutilasi. Tapi dia tidak apa-apa. Karena ketika beliau dicincang, rohnya sudah diambil.